Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton setia dan penonton baru. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Depok viral. Mertua tega lakukan ini kepada menantunya. Semua orang menjerit. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Robbal Alamin. Pagi itu, suasana di Gang Melati, Depok, tampak seperti biasa. Burung-burung berkicau, ibu-ibu sibuk menyapu halaman, dan tukang sayur sudah mulai teriak menawarkan dagangan. Di kompleks itu, kehidupan selalu dimulai lebih awal. Terutama bagi para emak-emak yang aktif di arisan, pengajian, dan grup WhatsApp RT. Namun ada satu rumah yang pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah bercat hijau muda itu milik Bunyi Sarinem. Nama lengkapnya Sarinem Rahayu, tapi semua orang memanggilnya Bunyi. Beliau dikenal sebagai sesepuh lingkungan. Rajin hadir di pengajian, selalu tampil anggun dengan kebaya dan kerudung rapi, dan jadi tempat curhat ibu-ibu sekomplek. Tapi di balik semua itu, ada sisi lain yang tak banyak orang tahu. Di dalam rumah itu, di teras samping yang menghadap langsung ke carport, berdirilah Bunyi. Tatapannya mengarah lurus ke mobil Avanza hitam yang terparkir rapi. Di dalam mobil itu, duduk seorang perempuan muda. Wajahnya teduh, namun pagi itu tampak sangat pucat. Namanya Lestari, menantu dari Bunyi Sarinem. Lestari bukan tipe perempuan yang banyak bicara. Ia berasal dari Ponorogo dan ikut suaminya tinggal di rumah mertuanya setelah menikah. Sejak awal, ia sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Bangun lebih pagi dari semua orang, masak, bersih-bersih rumah, bahkan tak pernah absen dari pengajian lingkungan. Tapi tetap saja, Bunyi tak pernah bisa menerima kehadirannya sepenuh hati. Masakmu itu gak punya rasa, Le, kata Bunyi semalam, sambil mendorong piring ke ujung meja. Mas Dimas dari kecil sudah biasa makan masakan saya. Bukan kayak beginian. Lestari hanya tersenyum kecil, lalu kembali ke dapur sambil menahan air mata. Tak ada satupun kata yang ia keluarkan. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menyelesaikan pekerjaan rumah dalam diam, lalu mengambil wudhu dan mengadu pada Allah dalam tangis yang ditahan. Dan pagi ini, Lestari tidak menyapu seperti biasa. Tidak terlihat menjemur pakaian, atau menyalakan kompor. Ia hanya duduk di dalam mobil. Diam. Tidak bergerak. Bunyi. Itu Lestari kenapa? Dari tadi di mobil terus. Panas loh, sekarang udah jam 7:30. Suara Bu Ina dari rumah sebelah terdengar. Bunyi menoleh. Ia sempat melirik jam dinding yang tergantung di ruang tamu. Lalu menjawab datar. Anak muda itu suka butuh waktu sendiri. Mungkin lagi ngambek. Namun suara hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang aneh pagi itu. Suasana rumah begitu senyap. Seperti ada yang hilang. Bahkan burung peliharaan di sangkar pojok pun tak berkicau sejak subuh tadi. Bu Ina, yang mulai penasaran, mendekati mobil. Ia mengetuk kaca perlahan, tapi tak ada respons. Wajahnya mulai berubah saat melihat ke dalam lebih jelas. Bunyi. Ini. Lestari kayaknya. Kok kayak pingsan ya? Dek. Jantung Bunyi Sarinem terasa melompat. Ia langsung berdiri dari kursinya. Kakinya bergerak cepat ke arah mobil. Matanya menatap tajam ke arah Lestari yang tampak bersandar lemas. Dan di saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada rasa cemas yang tak biasa. Ada bisikan dalam hati yang membuat telapak tangannya dingin. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lestari? Apa yang selama ini ia abaikan? Mulai menuntut perhatian. Beberapa menit setelah Bunyi Sarinem mendekati mobil, suasana di Gang Melati mulai berubah. Beberapa ibu yang biasa lewat untuk jalan pagi mulai memperlambat langkahnya. Mereka melihat ke arah mobil hitam itu. Mereka melihat Lestari, duduk diam seperti tertidur,
tapi dengan tubuh yang tampak terlalu tenang untuk seseorang yang hanya ingin menyendiri. "Bunyi, saya panggilin Pak RT ya," kata Bu Ina dengan nada pelan. Tapi Bunyi mengangkat tangan. "Endak usah. Saya tahu Lestari. Dia cuma capek. Saya yang urus." Ucapannya tegas, tapi nada suaranya bergetar. Tangannya menggenggam gagang pintu mobil, lalu membukanya pelan. Aroma pengap langsung menyergap wajahnya. Lestari masih dalam posisi yang sama. Tubuhnya tidak roboh, tidak membungkuk, tapi terlalu diam. Terlalu kaku. Bunyi menyentuh pundaknya. Dingin. Dek. Seketika, tubuh Bunyi terpaku. Ia tidak bersuara. Lidahnya tercekat. Dunia terasa melambat. Pandangannya kabur. "Ibu, napa Lestari, Bu?" tanya Bu Ina yang masih berdiri di dekat pagar. Butuh waktu beberapa detik bagi Bunyi untuk menjawab. "Panggil Pak RT. Sekarang." Warga mulai berdatangan. Suara heboh mulai terdengar. Anak-anak yang tadinya sedang bermain bola di ujung gang dihentikan oleh ibunya masing-masing. Mobil ambulans dipanggil. Suaminya, Dimas, ditelepon berulang kali oleh tetangga. Tapi di antara keramaian itu, Bunyi hanya diam. Ia kembali masuk rumah. Melewati ruang tamu, lorong sempit, lalu ke dapur. Tempat yang menjadi saksi setiap amarahnya. Tempat di mana ia berulang kali menghina hasil masakan Lestari. Tempat di mana ia mengeluhkan cara menggoreng tempe yang terlalu garing, sambal yang kurang pedas, nasi yang terlalu perah. Ia berdiri di depan kompor yang masih berbau sisa masakan semalam. Wajan berisi sambal goreng ati teronggok di pojok. Sendok kayu masih berlumuran bumbu. Ia ingat betul. Semalam ia melempar sendok itu ke wastafel sambil membentak. "Kowe ki, le, rasamu ora ana. Opo ora isin masak koyo ngene di rumah saya?" Dan Lestari hanya berdiri, menunduk, mengelap air matanya diam-diam. Bunyi mengusap wajahnya. Ia merasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dapur itu terasa seperti ruang penghakiman. Bukan lagi tempat memasak, tapi tempat di mana kata-kata menjadi luka. Di ruang depan, suara-suara warga makin ramai. Ada yang menyebut nama Lestari sambil menangis. Ada yang bertanya apakah ia punya riwayat penyakit. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Lestari membawa sakit yang tak pernah tampak. Dan kini, dapur yang biasanya riuh oleh suara panci dan pisau, hanya sunyi. Tak ada air yang mengalir. Tak ada suara penggorengan. Hanya ada satu perempuan tua, berdiri membisu, menghadap wajan kosong, seolah-olah sedang menatap bayangan dirinya sendiri. Di dinding, jam berbunyi. 3 ketukan halus. Pukul 9 pagi. Hari itu, waktu berjalan seperti menggiring semua ke satu titik yang tak bisa dihindari. Titik yang membawa semua kebenaran naik ke permukaan. Rumah Bunyi Sarinem kini ramai. Warga mulai berkumpul di depan pagar. Sebagian berdiri, sebagian lagi duduk di kursi plastik yang dibawa dari rumah masing-masing. Pak RT sudah datang. Begitu juga seorang bidan dari ujung gang yang kebetulan sedang libur praktik. Suaminya Lestari, Dimas, sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya di Jakarta. Di antara semua itu, Bunyi belum berkata banyak. Ia hanya duduk di ruang tamu. Diam. Pandangannya kosong menatap tembok yang penuh dengan foto-foto keluarga. Foto pernikahan Dimas dan Lestari tergantung paling besar, tepat di atas televisi. Wajah Lestari di dalam foto itu masih penuh harap. Senyum manisnya seperti belum tahu apa yang akan ia hadapi setelah hari itu. Dari dapur, suara pintu lemari terbuka pelan. Seorang ibu tetangga masuk untuk membuat air hangat, dan matanya sempat melihat satu benda yang mengganjal. Di atas meja dapur, ada sebuah mangkuk kecil yang ditutup dengan piring. Ia membukanya secara refleks. Ada bubur putih dengan irisan bawang goreng di atasnya. "Ini bubur bikinan Lestari," gumamnya. Ia menatapnya sebentar, lalu menutup kembali dan meletakkannya pelan.
Bubur itu masih hangat. Mungkin baru selesai dimasak beberapa menit sebelum Lestari masuk ke mobil. Sementara itu, di halaman depan, Pak RT berdiskusi dengan petugas medis yang baru datang. Mereka sepakat untuk membawa Lestari ke rumah sakit. Tapi saat petugas membuka pintu mobil untuk memindahkannya ke tandu, Lestari tiba-tiba mengerang pelan. Le. Lestari sadar. Bu, teriak Bu Ina dari dekat mobil. Semua terdiam. Lestari membuka mata sedikit. Kelopak matanya berat. Nafasnya pendek-pendek. Bibirnya gemetar. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia menatap langit-langit mobil seperti sedang mencari sesuatu. Lalu, air matanya jatuh begitu saja. Hening. Lestari, syukurlah, kata Bu Ina sambil menggenggam tangannya. Namun Lestari tidak menatap siapapun. Hanya air mata yang mengalir. Tangis tanpa suara. Tubuhnya masih lemah. Tapi ada perasaan lega yang sulit dijelaskan di wajahnya. Seolah-olah ia sudah melewati sesuatu yang selama ini membelenggunya. Petugas dengan sigap mengangkat tubuhnya ke tandu dan membawanya masuk ke dalam ambulans. Di tengah keramaian itu, Bunyi tetap duduk di dalam rumah. Ia tidak ikut mendekat. Hanya mengamati dari balik jendela, sementara suara warga saling bersahutan di luar. Bunyi, ikut ke rumah sakit, tanya Pak RT setelah masuk ke dalam. Bunyi menggeleng. Biar Dimas saja yang urus. Saya capek. Pak RT menatapnya sejenak, lalu mengangguk dan keluar. Setelah semua pergi, rumah itu kembali sepi. Tapi keheningan kali ini berbeda. Bukan tenang, tapi kosong. Sunyi yang menusuk. Tiba-tiba, dari dalam kamar Lestari, terdengar bunyi pelan. Seperti lemari yang terbuka. Padahal semua orang sudah pergi. Bunyi berdiri perlahan. Kakinya melangkah menuju lorong, menyusuri jalur yang biasa dilalui Lestari setiap pagi. Ia membuka pintu kamar itu pelan. Di dalamnya, rapi, bersih. Seperti tak pernah ada amarah. Di meja kecil di sudut ruangan, ada selembar kertas. Lipatannya halus. Di atasnya tertulis satu kalimat. Untuk ibu. Tangan Bunyi gemetar. Ia mengambil kertas itu, membukanya pelan. Dan saat matanya mulai membaca, udara di sekitarnya seolah-olah berhenti berputar. Bunyi Sarinem berdiri terpaku di ambang pintu kamar. Jemarinya masih menggenggam kertas itu, namun ia belum membacanya hingga akhir. Kata demi kata tertulis dengan rapi. Tulisan tangan Lestari yang ia kenal betul. Lembut, pelan, penuh kehati-hatian. Sama seperti kepribadiannya. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di ujung ranjang dan mulai membaca surat itu dengan lebih saksama. Ibu, saya tahu saya bukan perempuan sempurna. Masakan saya sering kurang rasa. Saya kadang salah potong bawang. Saya tidak bisa bikin opor seperti ibu, atau rawon seperti ibu, atau sambal yang pas pedasnya. Tapi saya selalu berusaha. Setiap pagi, sebelum saya buka mata, saya niatkan semua ini lillah. Saya ingin jadi istri yang baik untuk Dimas. Saya ingin jadi menantu yang bisa ibu banggakan. Tapi semakin saya mencoba, semakin saya merasa bukan bagian dari rumah ini. Kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya ini tidak terlihat? Atau memang sengaja tidak dianggap? Ibu, saya bukan minta dimanja. Saya hanya ingin sedikit saja ruang untuk bernapas. Tapi tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya memang terlalu berharap. Kalau saya tidak bisa membuat ibu bahagia, setidaknya saya ingin ibu tidak perlu repot lagi memarahi saya. Maafkan saya. Surat itu berhenti di situ. Tak ada tanda tangan. Tak ada tanggal. Tapi kertas itu masih hangat. Tinta pulpen di atasnya belum sepenuhnya kering. Lestari pasti menulisnya tadi pagi. Mungkin sebelum ia keluar dari kamar. Mungkin sebelum ia memasak bubur yang kini tergeletak di dapur. Tak disentuh siapapun. Bunyi memejamkan mata. Di dalam kepalanya,
Terlintas semua momen yang selama ini ia abaikan. Cara Lestari tertawa kecil saat Dimas pulang kerja. Cara ia diam-diam menjemur pakaian mertua lebih dulu. Cara ia duduk paling belakang saat pengajian, tak ingin mencolok. Semua itu kini kembali sebagai potongan-potongan kenangan yang menghantam batinnya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat. Bu! Lestari udah sadar, tapi masih lemas. Dokter bilang dia kelelahan. Tekanan darahnya sempat turun drastis. Tapi sekarang kondisinya stabil. Bunyi terdiam. Bu! Bu denger gak? Iya, Mas. Jawabnya pelan. Syukurlah. Boleh Lestari dirawat beberapa hari dulu ya, Bu? Biar dia tenang. Iya. Biarin dulu di sana. Suara Bunyi nyaris berbisik. Setelah panggilan berakhir, ia meletakkan ponsel di meja, lalu memandang sekeliling kamar itu. Bau sabun lembut tercium dari gantungan mukena Lestari di belakang pintu. Di pojok meja ada tumpukan buku tafsir dan satu botol minyak kayu putih yang selalu dipakainya sebelum tidur. Tak ada kemewahan di kamar itu. Hanya kesederhanaan yang tenang. Tapi kini semuanya terasa kosong. Bunyi memeluk kertas itu pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah berapa lama, ia menangis. Bukan karena marah, bukan karena harga diri yang terusik, tapi karena luka yang tak pernah ia sadari telah ia torehkan sendiri. Dari luar, suara adzan zuhur terdengar sayup-sayup. Hari terus berjalan, tapi waktu di dalam rumah itu seperti berhenti. Dan di kamar yang sunyi itu, sepucuk surat menjadi saksi. Bahwa kadang, luka paling dalam tidak berbentuk darah. Ia datang dalam bentuk diam yang terlalu panjang. Sore menjelang di Gang Melati. Cahaya matahari mulai condong ke barat, menyinari halaman depan rumah Bunyi Sarinem dengan warna emas yang hangat. Tapi kehangatan itu tak menembus dinding rumahnya. Tidak pula menghangatkan dada Bunyi yang duduk sendirian di ruang makan, memandangi piring-piring yang tadi pagi belum sempat dibereskan. Piring milik Lestari masih di meja. Sendoknya menghadap ke kiri. Nasi di ujungnya hanya tersisa satu suap. Di atas meja juga masih ada 2 gelas. Satu berisi teh manis yang sudah dingin, satunya hanya air putih. Biasanya, Lestari akan membereskan semua sebelum pukul 8. Tapi pagi tadi berbeda. Bunyi berdiri. Ia membawa piring-piring itu ke dapur. Suaranya pelan. Tidak terburu-buru. Ia mencuci satu persatu dengan tangan yang tak lagi lincah. Tapi kali ini tidak disertai omelan atau keluhan seperti biasanya. Tidak ada suara menyalahkan. Tidak ada komentar pedas soal bekas masakan yang menempel. Air keran mengalir lambat. Busa sabun memenuhi baskom cuci. Tapi yang paling memenuhi ruangan itu adalah suara dalam kepalanya sendiri. Ia kembali teringat kejadian seminggu lalu. Saat itu, Lestari membawakan semangkuk lodeh labu siam ke kamar Bunyi. "Ibu sudah makan?" tanya Lestari pelan. Bunyi menatapnya sekilas, lalu menjawab, "Mas Dimas nggak bilang kamu disuruh masak lodeh." Lestari diam, lalu tersenyum kecil. "Saya lihat labunya mulai layu di kulkas, Bu. Jadi saya masak aja." Bunyi tak menjawab, hanya memutar tubuh dan menghidupkan TV. Lestari pun pamit keluar tanpa menoleh. Tidak membantah, tidak ngedumel. Saat itu, Bunyi mengira diam Lestari adalah bentuk lemah. Kini ia tahu, diam itu adalah bentuk kekuatan paling sunyi. Setelah mencuci piring, Bunyi mengeringkannya dengan serbet. Lalu ia berjalan ke ruang keluarga. Duduk lagi di kursi goyangnya. Di atas meja kecil samping kursi itu, masih ada surat dari Lestari. Kertasnya sudah mulai melengkung karena lembab, tapi tulisan tangannya tetap jelas. Entah untuk yang keberapa kali hari itu, ia kembali membacanya. Kata demi kata itu terasa seperti nyanyian lirih yang bergema dalam ruang-ruang batinnya. Tiba-tiba, suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Disusul ketukan pintu pelan. "Assalamualaikum, Bu." Bunyi berdiri.
Ia tahu suara itu. Suara Dimas, anak sematawayangnya. Ia membuka pintu perlahan. Dimas berdiri dengan mata sembab. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak menahan tangis. Lestari lagi tidur, ucap Dimas lirih sambil melepas jaket. Tadi sempat cerita pelan. Katanya, dia cuma pengen tenang. Dia takut bikin rumah ini rusak. Bunyi menunduk. Rasanya seperti tertampar. Mas, ujarnya pelan. Ibu salah. Dimas tidak menjawab. Hanya duduk di sofa, lalu menghela napas panjang. Lama. Hening melingkupi mereka. Suara dari luar rumah terdengar samar-samar. Ibu-ibu sedang berlatih hadrah di musala dekat gang. Lestari mau pindah ke rumah kontrakan. Bu, kata Dimas akhirnya. Katanya, pengen lebih leluasa. Bukan karena benci, tapi karena takut gak kuat kalau harus terus bersama-sama tapi saling menyakiti. Bunyi meremas ujung bajunya sendiri. Dia nggak bilang apa-apa soal itu ke ibu. Karena dia gak berani, Bu. Kata-kata itu membuat dada Bunyi terasa sesak. Ia menatap pintu kamar Lestari yang kini kosong. Gagang pintunya masih tergantung-gantungan tas kecil milik Lestari. Warnanya biru muda, sulaman motif bunga. Benda kecil, tapi menorehkan kehadiran yang besar di rumah itu. Kalau bisa, kata Bunyi akhirnya. Ibu pengen dia tinggal di sini lagi. Tapi kali ini, dengan ibu yang belajar lebih banyak. Dimas menoleh pelan. Matanya basah. Ibu yakin bisa. Butuh beberapa detik sebelum Bunyi menjawab. Ibu gak tahu. Tapi ibu mau nyoba. Di luar rumah, matahari perlahan tenggelam. Cahaya oranye menghiasi dinding rumah-rumah di Gang Melati. Tapi di dalam rumah Bunyi Sarinem, baru mulai tumbuh cahaya yang lebih penting. Cahaya pengertian. Cahaya yang hanya muncul saat ego diturunkan dan hati dibuka. Namun, apakah semua akan kembali seperti semula? Atau justru luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan? Malam datang pelan-pelan di kampung Tanah Sareal. Suara jangkrik mulai menggantikan gemuruh aktivitas siang hari. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, menghangatkan gang sempit yang kini mulai tenang. Tapi di rumah Bunyi Sarinem, lampu ruang tengah tetap dibiarkan redup. Hanya lampu kecil di sudut ruang tamu yang menerangi rumah itu, menyinari sebagian dinding dan foto-foto keluarga yang tergantung bisu. Bunyi duduk sendirian, mengenakan mukena. Suara zikirnya pelan. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa beban. Matanya sembab, bukan hanya karena tangis, tapi karena malam ini ia merasa benar-benar sendiri. Setelah selesai berdoa, ia menyandarkan tubuhnya ke dinding. Lalu pandangannya tertuju pada satu foto kecil yang biasa ia abaikan. Lestari tersenyum lebar, mengenakan baju batik oranye saat perayaan hari jadi kampung 2 tahun lalu. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali menatap foto itu. Foto yang dahulu ia anggap biasa saja, tapi kini seakan memeluk hatinya erat. Pintu pagar depan terdengar dibuka pelan. Langkah kaki masuk halaman. Tidak tergesa, tidak lambat. Dimas masuk, membawa beberapa bungkusan. Bu, saya beli nasi uduk, buat makan malam. Saya taruh di meja ya. Bunyi mengangguk pelan. Lestari. Masih di rumah sakit. Dokter mau observasi tekanan darahnya 1 malam lagi. Hening kembali mengisi ruang. Mas, ucap Bunyi tiba-tiba. Dulu, waktu kecil, kamu pernah bilang mau nikah sama perempuan yang bisa bikin kamu tenang. Dimas tersenyum kecil. Iya. Dan aku nemu itu di Lestari. Bunyi menghela napas panjang. Dadanya sesak. Ibu terlalu keras ya, Mas. Dimas diam. Ia tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab, hanya untuk diakui. Dan pengakuan kadang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Bu, lanjut Dimas perlahan. Aku nggak butuh istri yang jago masak. Aku butuh rumah yang adem. Yang kalau aku pulang, aku bisa rebahan tanpa dengar suara bentakan. Dan Lestari,
Walau dia masaknya kadang aneh, tapi dia nggak pernah bikin rumah ini gaduh. Kata-kata itu menghantam batin Bunyi. Ia menunduk dalam. Lestari sering cerita, lanjut Dimas. Tiap malam dia nangis di kamar. Tapi besoknya tetap bangun duluan buat nyiapin sarapan. Katanya, karena Allah gak suka istri yang ngeluh terus. Bunyi memejamkan mata. Tangisnya jatuh lagi. Saya pengin bilang sama dia, ucap Bunyi lirih. Kalau saya juga manusia. Saya juga banyak salah. Tapi saya terlalu gengsi ngakuin itu. Terlalu sayang sama harga diri. Sampai nggak sadar saya nginjek harga dirinya Lestari. Malam itu, di ruang keluarga yang hanya diterangi lampu redup, dua orang duduk diam dalam percakapan paling jujur mereka selama bertahun-tahun. Tak ada bentakan. Tak ada perintah. Tak ada air mata yang perlu disembunyikan. Tiba-tiba, ponsel Dimas berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Lestari. Isi pesannya sederhana. Aku mau pulang. Tapi bukan ke rumah yang sama. Aku mau pulang ke hati yang lebih lapang. Dimas menatap ibunya. Menunjukkan pesan itu perlahan. Bunyi membaca. Lalu mengangguk pelan. Matanya basah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Harapan yang sangat rapuh. Tapi masih hidup. Kalau dia mau pulang, kata Bunyi pelan, ibu akan siapkan rumah ini. Bukan rumah yang sama. Tapi rumah yang lebih hangat. Lebih ramah. Dan lebih banyak diam. Untuk mendengarkan. Di dinding ruang tamu, jam berdetak perlahan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, waktu terasa berjalan dengan benar. Tak lagi terburu-buru. Tak lagi dia membeku. Ia bergerak, pelan, menyusuri celah-celah luka yang mungkin bisa sembuh. Mungkin. Hari itu, langit di Gang Melati tampak lebih cerah. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Udara segar menyelimuti rumah Bunyi Sarinem, yang kini terasa berbeda. Ada perubahan yang tak kasat mata, namun bisa dirasakan di setiap sudutnya. Bunyi duduk di kursi kayu yang selalu ia tempati sejak dulu. Di depannya, meja makan sudah bersih. Hanya tersisa satu piring kosong, menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan datang. Namun, ada harapan di sana. Harapan yang dulu sulit ia ungkapkan, kini perlahan mulai terbuka. Sudah hampir seminggu sejak Lestari meninggalkan rumah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada komunikasi yang lebih baik antara dia dan Dimas. Lestari mengatakan bahwa ia ingin pulang, tapi dengan syarat, rumah itu harus berubah. Bunyi tidak lagi bisa menjadi sosok ibu yang menekan, yang terlalu keras dalam setiap kata. Lestari ingin kembali, tapi hanya jika ada ruang untuknya berkembang di rumah yang berbeda, yang lebih memberi ruang untuk saling memahami. Hari ini, Dimas berencana untuk menjemput Lestari. Setelah beberapa hari rawat inap, dokter mengatakan bahwa kondisi Lestari stabil, meskipun ia masih perlu istirahat. Bunyi tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Sebuah kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali. Di pagi hari itu, Bunyi memilih untuk mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Ia ingin menatap dunia dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai ibu yang terbiasa menuntut, tetapi sebagai ibu yang siap menerima apa adanya, dengan hati yang lebih lapang. Ia bahkan menyiapkan makanan favorit Lestari, nasi uduk dengan sambal kacang dan telur balado. Itu adalah hidangan sederhana, namun penuh makna. "Mas, kamu sudah siap?" tanya Bunyi ketika Dimas masuk ke ruang tengah. Dimas, yang sedang menyiapkan jaketnya, menoleh. "Iya, Bu. Kita langsung ke rumah sakit." Lestari sudah tanya-tanya tentang ibu. Dia bilang rindu, Bu. Bunyi tersenyum tipis, namun senyumnya terasa hangat. "Kalau begitu, kita harus siap menyambutnya dengan hati yang terbuka, ya Mas?" Dimas mengangguk, lalu berjalan menuju pintu. Ia menoleh sekali lagi ke Bunyi, yang kini terlihat berbeda. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah membuka hati."
Tidak ada kata yang lebih penting saat itu selain kata, terima kasih. Bukan hanya untuk perbaikan hubungan mereka, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah, yang akan mereka jalani bersama sebagai sebuah keluarga. Perjalanan menuju rumah sakit terasa lebih ringan. Tidak ada beban yang menghantui, meskipun ada rasa cemas yang masih menggelayuti. Namun, kali ini, cemas itu terasa berbeda, bukan karena takut kehilangan, tapi karena takut mengecewakan. Bunyi tahu, ia harus memperbaiki banyak hal, dan ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Setibanya di rumah sakit, Bunyi dan Dimas berjalan menuju ruang perawatan. Lestari terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangannya. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun matanya masih sedikit sembab. "Leh, kamu sudah bangun?" tanya Bunyi pelan, saat memasuki ruangan. Lestari membuka matanya perlahan, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu. Saya cuma butuh istirahat." Bunyi berdiri di samping ranjang, lalu menggenggam tangan Lestari yang dingin. "Ibu minta maaf. Le, maaf kalau ibu sudah terlalu keras. Ibu tahu, ibu sering gak mendengarkan." Lestari menatapnya. Matanya masih penuh haru. "Ibu gak perlu minta maaf. Saya yang harusnya lebih sabar. Tapi saya gak tahu kalau ibu juga merasa seperti itu." Keheningan mengisi ruangan. Tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata lebih banyak, karena semuanya sudah diungkapkan dengan tulus. Dimas duduk di kursi samping ranjang Lestari, menggenggam tangan istrinya. "Kita semua belajar, Le. Tidak ada yang sempurna. Tapi yang penting, kita mau saling mendengarkan. Kita ingin belajar dari kesalahan." Lestari mengangguk pelan, air mata mulai menggenang lagi. "Saya cuma ingin kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menerima." Bunyi mengusap air mata yang menetes di pipinya. "Iya, Le. Ibu janji, ibu akan berusaha. Rumah ini akan menjadi tempat untuk kita semua, tempat yang lebih damai." Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih hangat. Tidak hanya karena suhu AC yang sedikit diturunkan, tapi karena adanya pemahaman yang mengalir di antara mereka. Sebuah pemahaman yang muncul setelah berhari-hari penuh keheningan dan ketegangan, akhirnya terbuka dengan satu langkah kecil, mendengarkan. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan di rumah Bunyi Sarinem semakin terasa berbeda. Ada tawa yang lebih banyak, ada kebersamaan yang lebih terasa, meskipun perjalanan mereka tidak pernah sepenuhnya mulus. Namun, di balik setiap langkah itu, ada harapan yang tumbuh lebih kuat. Harapan bahwa mereka, sebagai keluarga, bisa melewati semua ujian yang datang. Pada suatu pagi yang cerah, Lestari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka jendela kamar, membiarkan udara segar pagi itu masuk ke dalam rumah. Pagi itu terasa tenang, hampir sempurna, meski sedikit cemas melingkupi hatinya. Beberapa bulan terakhir, ia merasa seakan menemukan kembali dirinya, menemukan kenyamanan di rumah yang penuh kebersamaan ini. Namun, seperti biasa, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Ponsel Lestari berbunyi, menariknya dari lamunannya. Itu pesan dari temannya yang mengingatkan tentang sebuah pertemuan di tempat kerja, yang katanya sangat penting. Lestari menghela napas, menyadari bahwa, meskipun segala sesuatunya berjalan lebih baik di rumah, dunia luar masih penuh tantangan. Ia harus tetap menghadapinya, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hilang. Sebelum pergi, Lestari melangkah ke ruang makan, di mana Bunyi Sarinem sudah duduk, menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Bu," ucap Lestari sambil duduk di meja makan. "Selamat pagi, Le. Mau sarapan dulu?" jawab Bunyi, sambil meletakkan sepiring nasi uduk di depan Lestari. Lestari mengangguk, lalu mulai menyantap sarapannya. Meski tampak tenang, hatinya sedikit gelisah. Ia tahu, dunia luar kadang lebih keras daripada yang ia bayangkan. Pekerjaan yang menunggu, tantangan yang tak selalu bisa dihindari, membuatnya berpikir dua kali. Namun, ia berusaha menenangkan diri.
Ia sudah melalui banyak hal, dan ia tahu bahwa ia harus melangkah dengan kepala tegak. Saya harus pergi sebentar, Bu, kata Lestari setelah beberapa saat. Ada pertemuan di kantor. Saya nggak bisa telat. Bunyi mengangguk. Matanya penuh perhatian. Hati-hati di jalan. Le. Ibu doakan semoga semuanya lancar. Lestari tersenyum, merasakan kasih sayang yang tulus. Terima kasih, Bu. Saya akan kembali cepat. Ketika Lestari keluar, Bunyi masih duduk di meja makan, menatap sepi setelah kepergian anak menantunya. Ia tahu, perjalanan Lestari masih panjang. Tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga di hatinya. Banyak hal yang harus diselesaikan. Banyak luka yang mungkin belum sembuh sepenuhnya. Tapi satu hal yang Bunyi yakini, Lestari adalah wanita yang kuat. Mereka semua telah melalui perjalanan panjang bersama, dan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Namun, pada saat yang bersamaan, ujian kecil kembali datang. Beberapa jam setelah Lestari berangkat, Dimas menelepon Bunyi. Nada suaranya terdengar cemas. Bu, saya harus keluar kota sebentar. Ada urusan kantor. Saya baru dapat kabar dari Lestari. Dia kecelakaan ringan di jalan raya. Mobilnya terguling sedikit. Tapi dia baik-baik saja. Cuma ada luka-luka kecil. Dunia Bunyi seperti berhenti sejenak. Lestari, kecelakaan? Apa dia baik-baik saja? Ya, Bu. Tapi saya harus segera ke sana. Kamu nggak perlu khawatir. Bu. Lestari cuma sedikit terguncang. Kita akan segera ke rumah sakit. Jantung Bunyi berdegup kencang. Kecelakaan? Semua ingatan buruk tentang ketegangan antara dia dan Lestari kembali muncul. Dalam sekejap, kekhawatiran dan ketakutan memenuhi benaknya. Tapi ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan perhatian. Ia tidak bisa membiarkan anak menantunya merasa sendirian dalam situasi seperti ini. Dengan cepat, Bunyi segera mengenakan pakaian dan pergi menuju rumah sakit tempat Lestari dirawat. Perasaan cemas dan harapannya semakin mendalam saat ia sampai di rumah sakit. Di lorong rumah sakit, ia melihat Dimas yang terlihat cemas, berlari-lari sambil menunggu dokternya. Ibu, Lestari sudah diperiksa. Luka-lukanya nggak parah, cuma lecet sedikit. Tapi dia butuh istirahat. Dimas menjelaskan dengan nafas terengah-engah. Bunyi mengangguk, merasakan lega yang luar biasa. Namun, hatinya masih terasa berat. Ia melihat Lestari yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat tapi matanya tetap terbuka. Lestari melihat Bunyi masuk, dan meski masih sedikit lelah, ia tersenyum. Bu, saya baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Lestari dengan suara pelan. Bunyi duduk di samping ranjang Lestari, menggenggam tangan anak menantunya. Ibu khawatir. Le, ibu tahu, kamu nggak akan bilang kalau kamu terluka. Tapi kamu nggak sendirian, kamu punya keluarga. Lestari tersenyum tipis. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Terima kasih, Bu. Saya merasa aman, karena kamu ada di sini. Ketegangan yang sempat mengikat di antara mereka perlahan mulai mencair. Lestari tahu, meskipun banyak yang harus mereka perbaiki, hubungan mereka kini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang sempurna, tetapi mereka sudah berusaha dan terus berusaha. Kehadiran Bunyi di sisi ranjang Lestari saat itu adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, dan juga pengingat bahwa, meskipun kehidupan kadang penuh ketidakpastian, mereka selalu bisa kembali ke rumah, tempat yang penuh cinta dan pengertian. Malam itu, rumah Bunyi Sarinem terasa lebih hidup dari sebelumnya. Di ruang tamu, ada suara tawa yang hangat, diselingi obrolan ringan antara Bunyi, Lestari, dan Dimas. Mereka baru saja selesai makan malam, dan suasana yang semula canggung kini dipenuhi dengan kehangatan. Tidak ada lagi ketegangan. Hanya ada kebersamaan yang semakin terasa. Bunyi mengusap cangkir teh di tangannya, lalu menatap Lestari dan Dimas. Dulu,
Ibu selalu merasa kalau hidup ini harus dipenuhi dengan kesempurnaan. Tapi saya lupa, kadang kita harus bisa menerima kekurangan, dan itu yang membuat kita kuat. Saya berharap, Le, kamu bisa merasa nyaman di rumah ini, merasa bahwa kamu bagian dari keluarga ini. Lestari yang mendengar kata-kata itu hanya bisa tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, masih banyak yang harus mereka pelajari. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Meski banyak perbedaan, kini ada ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan Bunyi. Terima kasih, Bu, jawab Lestari dengan tulus. Saya akan terus belajar, mencoba untuk menjadi bagian dari keluarga ini, untuk saling menguatkan. Tidak ada yang sempurna, tapi saya rasa kita bisa berjalan bersama. Dimas yang duduk di sebelah Lestari tersenyum. Kalian berdua sudah berjalan sangat jauh. Aku bangga dengan kalian. Hari-hari berlalu dengan damai. Bunyi dan Lestari semakin sering berbicara, menghabiskan waktu bersama. Terkadang mereka memasak bersama, terkadang hanya sekadar duduk di beranda rumah, menikmati secangkir teh sambil berbincang tentang banyak hal. Meskipun mereka belum sepenuhnya menghilangkan semua rasa canggung, ada kemajuan yang sangat berarti. Mereka belajar menerima kekurangan masing-masing dan saling mendukung. Suatu hari, Dimas datang dengan berita yang cukup mengejutkan. Bu, Le, aku dapat tawaran kerja di luar kota. Beberapa bulan, mungkin lebih. Tapi ini peluang besar buat aku, ujar Dimas dengan sedikit keraguan di wajahnya. Lestari menatap suaminya, mencoba membaca perasaannya. Kamu yakin, Mas? Aku tahu ini kesempatan yang besar, tapi aku takut kita akan terpisah jauh. Dimas menggenggam tangan Lestari, matanya penuh dengan keyakinan. Aku juga tidak ingin jauh dari kamu, Le. Tapi ini pekerjaan yang penting, dan aku rasa ini bisa membuka peluang lebih besar buat kita ke depannya. Bunyi yang mendengar percakapan itu, menaruh cangkir tehnya dan menatap keduanya. Kita tidak bisa menghalangi jalan rezeki. Kalau itu baik untuk keluarga, ayo kita dukung. Semua akan berjalan baik jika kita bersama. Lestari menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap Dimas dengan tatapan penuh harap. Aku akan mendukungmu, Mas. Tapi jangan lupa, kita harus terus menjaga komunikasi. Kalau kita saling mendukung, kita pasti bisa. Dimas tersenyum lebar dan meraih tangan Lestari. Terima kasih, Le. Aku janji akan selalu ada untuk kamu, sekalipun kita berjauhan. Lestari kemudian melihat Bunyi dengan penuh rasa terima kasih. Bu, terima kasih sudah mengerti. Saya tahu ini bukan hal mudah, tapi keluarga kita sudah menunjukkan banyak hal yang luar biasa. Bunyi tersenyum hangat, menepuk tangan Lestari. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Le. Tapi selama kita punya hati yang terbuka, selama kita mau saling mengerti, segalanya akan lebih mudah. Inilah kehidupan yang harus kita jalani dengan penuh cinta. Keputusan Dimas untuk bekerja di luar kota pun diterima dengan lapang oleh mereka bertiga. Meski berat, mereka yakin ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Bunyi, Lestari, dan Dimas tahu bahwa keluarga mereka tidak akan pernah terpisah, karena ikatan yang telah mereka bangun sangat kuat. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Dimas berangkat untuk memulai pekerjaan baru. Lestari dan Bunyi tetap saling mendukung, menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Meski Dimas tidak berada di rumah, mereka tetap merasa dekat, tetap bisa berbagi cerita dan tawa. Lestari belajar bahwa rumah bukan hanya tempat fisik, tetapi tempat di mana hati kita bisa merasa tenang dan nyaman. Dan meskipun kehidupan mereka tidak selalu berjalan mulus, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling menguatkan. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari babak baru yang lebih penuh harapan. Waktu terus berlalu, dan meskipun hari-hari terasa penuh dengan tantangan, Lestari, Bunyi, dan Dimas tetap menjalani hidup mereka dengan lebih baik. Kehidupan mereka telah berubah, dan meskipun mereka menghadapi banyak hal,
mereka tetap kuat bersama. Lestari semakin tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih dewasa, sementara Bunyi semakin memahami betapa berharga keberadaan Lestari dalam keluarganya. Pada suatu sore yang tenang, Bunyi duduk di beranda rumah, melihat matahari yang perlahan tenggelam. Suasana rumah itu terasa begitu damai, penuh dengan rasa syukur. Lestari duduk di sebelahnya, menikmati keheningan. "Le, kamu tahu tidak? Hidup itu penuh dengan ujian. Tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita terus berjalan bersama, semuanya akan terasa lebih ringan," kata Bunyi, matanya menatap langit senja yang penuh warna. Lestari tersenyum lembut, merasakan kedamaian yang begitu mendalam di hatinya. "Iya, Bu. Saya merasa kita sudah melewati banyak hal bersama, dan itu membuat saya semakin menghargai setiap detik yang ada. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya." Bunyi mengangguk. "Dan terima kasih juga, Le, sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ibu bangga punya menantu seperti kamu." Lestari menggenggam tangan Bunyi dengan penuh rasa sayang. "Saya juga bangga menjadi bagian dari keluarga ini, Bu. Ini adalah rumah saya. Keluarga ini adalah tempat saya tumbuh, belajar, dan merasa dicintai." Beberapa waktu setelah itu, Dimas kembali dari perjalanan kerjanya. Ia datang dengan wajah ceria, membawa oleh-oleh untuk mereka berdua. "Le, Bu, aku kangen banget. Ini oleh-oleh dari perjalanan kemarin," kata Dimas sambil mengeluarkan tas berisi berbagai makanan khas dari tempat kerjanya. Mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing. Lestari merasa bahagia, lebih dari sebelumnya. Meski terkadang hidup tidak bisa diprediksi, mereka selalu menemukan cara untuk saling mendukung dan menguatkan. Mereka tahu, meskipun perjalanan ini panjang, mereka akan selalu berjalan bersama. Ketika malam tiba, mereka duduk bersama, menikmati makan malam sederhana namun penuh makna. Bunyi memandang mereka dengan senyum bahagia. Ia merasa, meskipun banyak ujian yang mereka hadapi, mereka telah menjadi lebih kuat. Keluarga mereka, meskipun penuh dengan perbedaan, kini dipenuhi dengan cinta yang tulus. "Aku bersyukur kita bisa berada di sini, bersama-sama," kata Bunyi, matanya berkaca-kaca. Lestari dan Dimas menatapnya dengan penuh cinta. "Kami juga, Bu. Kami sangat bersyukur bisa punya kamu, bisa menjadi bagian dari keluarga ini." Hari-hari selanjutnya berjalan dengan lebih bahagia. Tidak ada lagi perasaan terasing. Tidak ada lagi ketegangan. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh cinta, dan ikatan yang terjalin semakin kuat. Lestari kini merasa lebih nyaman, lebih yakin dengan diri dan masa depannya. Cerita ini mungkin dimulai dengan konflik, dengan kesulitan yang besar, tetapi itu semua hanya bagian dari perjalanan hidup. Ketika mereka semua bisa belajar untuk saling mengerti, untuk menerima satu sama lain, kebahagiaan akhirnya datang. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan cinta dan pengertian, mereka berhasil menemukan jalan menuju kebahagiaan.